Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Disusun oleh Laina Tusifakema, SD MSI. Di sini format dari laporan arus kas itu adalah seperti ini. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Setelah itu semuanya dijumlahi, maka akan didapat angka. Apakah dia minus, dia jadi penurunan bersih kas. Kalau dia positif, dia menjadi kenaikan bersih kas. Setelah itu kita akan tulis kas awal tahun berapa, kas akhir tahun berapa. Jadi ini adalah format dari penulisan laporan arus kas. Sekarang kita masuk ke metode penyusunan laporan arus kas. Itu ada dua macam tadi ya, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, sekarang kita akan membahas metode tidak langsung. Oke, tahapnya itu ada 4 dalam penyusunan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama itu ada menghitung perubahan arus kas. Tahap kedua, menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Tahap ketiga, menghitung arus kas dari investasi. Tahap keempat, menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dalam menyusun laporan arus kas ada 3 laporan yang harus disiapkan. Di antara 3 itu ada 2 yang utama, yaitu laporan posisi keuangan komparatif ini, atau disebut juga laporan neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, yang ketiga itu ada laporan lain-lain atau laporan penting lainnya, atau bisa dibilang catatan perusahaan yang dibutuhkan. Tapi yang terpenting adalah 2 laporan ini, laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, tahap pertama dalam menghitung perubahan arus kas itu adalah hitunglah perubahan kas dengan mencari selisih antara saldo kas awal dan saldo kas akhir dari laporan posisi keuangan kooperatif. Jadi angka yang ada di sini itu sama nantinya di hasil penurunan atau kenaikan arus kasnya, 40 juta. Nah, ini kas dan setara kas ini adalah hasil dari nantinya laporan arus kas. Jadi ada 3 nih. Jadikan laba rugi bersih sebagai titik awal. Yang pertama, menambahkan beban penyusutan. Yang kedua, mengurangi keuntungan penjualan aset tetap. Yang ketiga, menambahkan kerugian penjualan aset tetap. Nah, ini laporan laba rugi ya. Jadi ini tadi, jadikan laba bersih sebagai titik awal. Terus ada beban penyusutan. Terus ada juga keuntungan penjualan mesin pabrik. Nah, ini tadi termasuk tahap pertamanya, laba bersih, beban penyusutan, dan keuntungan mesin pabrik.
Ini bisa dilihat dari, nah sekarang kita masukkan dia ke laporan arus kasnya. Jadi jangan lupa judul laporan itu dibuat itu PT XYZ. Di sini kita pakai PT XYZ, laporan arus kas 31 Desember 20 X2. Ini ya, ini 80 juta tadi, terus beban penyusutannya 40 juta, keuntungan penjualan mesin pabriknya 20 juta. Terus ada peningkatan piutang dagang, ini yang nanti cara keduanya. Oke, kita masuk ke cara kedua. Pada posisi keuangan kooperatif, ambil selisih perubahan aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Ini contohnya adalah piutang dagang, persediaan, utang dagang, dan utang akrual. Peningkatan aset lancar selain kas atau piutang dagang, persediaan, atau uang muka akan menyebabkan kas berkurang. Penurunan aset lancar selain kas akan menyebabkan kas bertambah. Peningkatan liabilitas jangka pendek akan menyebabkan kas bertambah. Penurunan liabilitas jangka pendek akan menyebabkan kas berkurang. Nah, jadi ini adalah ini harus diingat-ingat juga ya, atau kalau kalian pandai menghayalkan apakah peningkatan aset lancar seperti utang itu akan menyebabkan kas apa ya gitu, itu akan menyebabkan kasnya berkurang. Kenapa peningkatan aset lancar selain kas menyebabkan kas berkurang? Karena kita kan membeli aset lancar, kita membeli aset. Dengan kita membeli aset, peningkatan aset kita meningkat, tapi uang kita kan berkurang karena kita membeli. Nah, makanya dia menyebabkan kas berkurang. Begitu juga dengan penurunan aset lancar selain kas akan menyebabkan kas bertambah. Sama seperti tadi, membeli akan menyebabkan kas berkurang. Nah, berkurangnya aset lancar kita itu berarti apa? Kita berarti sedang menjual. Kalau kita menjual aset, berarti yang kita peroleh adalah uang. Jadi itu menyebabkan kas kita bertambah. Terus yang ketiga, peningkatan liabilitas jangka pendek akan menyebabkan kas bertambah. Nah, kalau kita meningkat liabilitas kita, utang kita meningkat, itu artinya kita berhutang. Dengan kita berhutang berarti uang kita bertambah. Makanya dia peningkatan liabilitas jangka pendek menyebabkan kas bertambah. Begitu juga dengan yang keempat, penurunan liabilitas jangka pendek akan menyebabkan kas berkurang. Karena kita membayar hutang, dengan kita membayar berarti kita mengeluarkan uang. Kita masih aktivitas operasi ya. Nah, jadi yang kedua adalah yang tadi ya, yang piutang dagang. Ini kita masukkan ke sini. Ini cara penulisan laporan arus kasnya. Yang tadi peningkatan piutang dagang tadi. Jadi yang dimasukkan ke laporan arus kas itu adalah angka selisihnya. Angka selisih dari aset-aset lancar selain kas tadi. Ini piutang dagang, ini ada 4 tadi kan, ini ada piutang dagangnya, ada persediaannya, ada piutang dagangnya, terus ada penurunan persediaan. Ini penurunan persediaan menyebabkan kas bertambah, makanya dia tidak berkurang. Terus juga ada peningkatan utang dagang, juga kas bertambah. Terus ada penurunan utang dagang, liabilitas akrual, itu menyebabkan dia berkurang, makanya dia berkurang. Oke. Aktivitas investasi berdampak pada, nah sekarang operasi udah selesai ya.
sekarang kita masuk ke aktivitas investasi. Aktivitas investasi berdampak pada aset tetap seperti tanah, gedung, mesin pabrik, dan investasi. Pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap menggunakan laporan lainnya. Jadi ini tadi kan ada 3 ya laporan yang harus digunakan untuk membuat laporan arus kas. Ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, terus ada laporan lainnya. Nah, dalam pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap itu kita menggunakan laporan lainnya atau catatan di dalam perusahaan. Yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Dalam kasus ini, dalam materi ini, itu diasumsikan PT XYZ melakukan pembelian mesin pabrik secara tunai selama tahun 2002 itu sebesar 620 juta. Nah, dari catatan perusahaan dia telah melakukan pembelian selama tahun 2002 itu adalah 620 juta. Sedangkan penerimaan kas dari penjualan aset tetap itu ada rumusnya. Itu ada saldo awal tambah pembelian dikurang beban penyusutan dikurangi nilai buku aset yang dijual sama dengan saldo akhir. Jadi dalam mencari penerimaan kas dari penjualan aset tetap itu ada 2 rumus yang harus kita gunakan. Setelah kita mengetahui nilai buku aset yang dijual, maka kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu penerimaan kas nilai buku aset tetap ditambah keuntungan penjualan, atau kalau misalnya terjadi kerugian maka dikurangi kerugian penjualan. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini saya tampilkan laporan neraca di sini. Ini ada mesin pabriknya ya. Kita masukkan ke rumus. Saldo awal dari mesin pabrik ini ada 420 juta. Terus pembelian itu tadi dari laporan lainnya, laporan perusahaan itu ada 620 juta dikurangi beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini diambil dari laporan laba ini. Terus dikurangi nilai buku aset yang dijual. Inilah yang akan kita cari ya untuk memenuhi rumus kedua. Sama dengan saldo akhir. Nah, saldo akhirnya di sini 920 juta. 920 juta. Jadi nilai buku aset yang dijual itu adalah 80 juta. 420 juta ditambah 620 juta dikurangin 40 juta sama dengan 920 juta dikurang 40 dikurang dari hasil ini tadi itu sama dengan 80 juta. Nah, berapa penerimaan kasnya? Itu ada rumusnya tadi kan, nilai buku aset tetap ditambah keuntungan penjualan. Nilai buku aset tetap 80 juta ditambah keuntungan penjualan 20 juta sama dengan 100 juta. Menghitung kas harus kasih aktivitas pendanaan. Kita masuk ke tahap 4. Nah, ini tahap terakhir ya. Tadi kan ada tahap dari aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan sekarang aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan berdampak pada akun liabilitas dan ekuitas seperti utang wesel, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Cara menghitung arus kas pendanaan apabila terjadi penerbitan utang wesel dan saham biasa atau pelunasan obligasi atau utang wesel, maka ada 4 yang terjadi. Yang pertama itu ada penerimaan kas dari penerbitan saham. Yang kedua ada penerimaan kas dari penerbitan utang wesel.
Yang ketiga ada pengeluaran kas untuk pelunasan utang wesel. Dan yang keempat ada pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. Saya penggal-penggal. Jadi sebenarnya di atas ini tuh ada aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Jadi kolom yang saya ambil itu adalah kolom yang penting saja. Nanti di akhir mungkin baru terlihat bagaimana penyusunan keseluruhan. Nah, ini penerimaan kas dari penerbitan utang weselnya ada 1.180.000.000. Yang ketiga adalah pengeluaran kas untuk pelunasan utang wesel. Itu juga ada rumus. Yang pertama, saldo awal utang wesel ditambah penerimaan uang dari penerbitan utang dikurang pelunasan utang sama dengan saldo akhir utang wesel. Kita masukkan angkanya. Saldo awal utang wesel itu ada 160 juta. Kita lihat ya di laporan neracanya. Terus ada penerimaan uang dari penerbitan utang itu tadi ada 180 juta, itu di slide yang sebelumnya ya, dari catatan laporan lainnya. Terus pelunasan utang wesel itu, nah ini yang kita cari, pelunasan utang wesel. Terus sama dengan saldo akhir utang wesel, itu sama dengan 320 juta. Itu kita ambil di neraca. Sama dengan berapa hasilnya? Itu udah 20 juta. Tahu ya hitungannya ya. 160 juta ditambah 180 juta sama dengan berapa hasilnya. Terus 320 juta dikurangi lah hasil dari yang tadi sama dengan 20 juta. Nah, ini cara penulisannya, cara memasukkan ke laporan arus kasnya. Tuh, kita tulis 20 juta karena dia pelunasan berarti mengeluarkan uang, makanya dia tanda kurung. Nah, yang keempat itu ada pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. Itu ada rumusnya juga. Saldo laba awal tambah laba bersih dikurangi dividen yang diumumkan sama dengan saldo laba akhir. Kita masukkan angkanya. Jadi ini dicari juga dari laporan neraca. Angkanya di laporan neraca itu ada saldo laba awalnya itu 160 juta ditambah laba bersih itu ada di laporan laba rugi ya 80 juta dikurangi dividen yang diumumkan itu sama dengan 220 juta saldo laba akhir. Nah, dividen yang diumumkan sama dengan 20 juta. Ini hitungannya. Nah, ini kita masukkan ke laporan arus kasnya. Ini ya, pembayaran dividennya adalah minus 20 juta. Nah, sudah siap, sudah masuk ke tahapan ketiga tadi aktivitas pendanaan. Maka laporan kita sudah siap. Tinggal kita mencari hitungan-hitungan dari penambahan atau pengurangan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Jadi hasil dari aktivitas operasi itu ada 140 juta. Hasil dari arus kas dari aktivitas investasi ada minus 520 juta. Nah, sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan ada 340 juta. Nah, ini ditambahin hasilnya adalah penurunan kas bersih minus 40 juta. Berarti hasil dari laporan arus kas itu sama tadi di laporan neraca di kas dan setara kasnya. Nah, untuk pembuktiannya itu kita taruh juga di sini tadi kan ada saldo kas 31 Desember 2001 itu ada 84 juta. Sedangkan saldo kas 31 Desember 2002 ada 44 juta.
Dari 2001 ke 2002 itu kan turun berapa, 40 juta. Nah, sama hasilnya dengan hitungan-hitungan kita untuk membuat laporan arus kas tadi adalah minus 40 juta. Oke, begitulah cara membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Dalam menyusun laporan arus kas metode langsung dan metode tidak langsung itu sebenarnya dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan itu bisa dibilang sama. Yang membedakannya hanyalah aktivitas operasi. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya dalam membuat metode langsung, aktivitas investasi dan pendanaan adalah sama, sedangkan aktivitas operasinya saja yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu pembelajaran kita tentang laporan arus kas metode tidak langsung. Semoga yang menonton, mendengar mahasiswa saya atau yang lainnya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.